END Education. Besok ulangan matematika lagi. Aku nggak ngerti materi ini. Kalau ulanganku jelek, dimarahin emak nanti. Ngapain sih anak itu nangis? Jadi cowok kok cengeng banget? Kenapa kamu? Aku ngerti matematika. Makanya kalau dapat pelajaran matematika jangan bermain atau tidur. Ya udah, ini aku kasih solusi buat kamu belajar. Oh iya, apa itu? Coba kamu cari YouTube pembelajaran matematika END Education, penjelasan yang menarik dan mudah dipahami. Kamu bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Halo sahabat IND, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bertemu lagi sama saya, Dedi, admin IND Education. Dalam video kali ini, admin akan menjelaskan materi perbandingan. Nah, apa sih itu perbandingan? Nah, sebelum admin menjelaskan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya, agar admin lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Selamat belajar! Perbandingan adalah ukuran yang digunakan untuk membandingkan suatu nilai terhadap nilai lainnya dengan satuan sejenis. Nah, intinya di sini kita membandingkan dua buah bilangan atau lebih dengan syarat satuannya sejenis. Oke, misalkan dua orang siswa bernama Andi dan Ani, tinggi badan Andi adalah 70 cm dan tinggi badan Ani adalah 60 cm. Maka perbandingan tinggi badan Andi dan Ani adalah, nah langkah pertama yang kita lakukan adalah lihat satuannya. Nah, di sini tinggi badan Andi terdapat satuannya cm dan tinggi badan Ani terdapat satuannya cm. Kedua buah bilangan ini sudah satuannya sama. Nah, bagaimana kalau satuannya berbeda? Misalkan tinggi badan Ani itu adalah 60 mm. Nah, langkah yang kita lakukan adalah rubahlah milimeter menjadi sentimeter agar kedua buah bilangan ini satuannya sama. Jika sudah sama, maka perbandingan tinggi badan Andi dan Ani adalah 70 berbanding 60. Selanjutnya, nama istilah lainnya dari perbandingan adalah rasio. Ketika kalian mendengar atau melihat kata rasio, berarti itu adalah perbandingan. Suatu perbandingan dapat dinyatakan dengan cara berikut. Misalkan, angka 8 banding angka 2. Nah, cara menyatakan yang pertama yaitu dua bilangan yang dipisah oleh titik 2. Cara penulisannya di antara angka 8 dan angka 2 dipisahkan oleh titik 2. Penulisannya seperti ini, 8 berbanding 2. Nah, cara menyatakan yang kedua yaitu dua bilangan yang dipisah oleh kata dari. Cara penulisannya di antara angka 8 dan angka 2 dipisah oleh kata dari. 8 dari 2. Nah, cara menyatakan yang ketiga yaitu dalam bentuk pecahan. Dalam bentuk pecahan, penulisannya itu pecahan biasa, 8/2. Biasanya, dalam perbandingan sering digunakan dalam bentuk pecahan. Menyederhanakan perbandingan. Contoh soal yang pertama, sederhanakan perbandingan dari 15 banding 12. Nah, menyederhanakan dua buah bilangan ini dengan angka yang sama. Perbandingan dari 15 banding 12 kita buat dalam bentuk pecahan, yaitu
15/12. Nah, perlu kita pikirkan dari dua buah bilangan ini, angka berapa yang menghasilkan nilainya paling sederhana dan tidak bisa dibagi lagi. Nah, angka 15/12 itu bisa dibagi dengan angka 3. 15 dibagi 3 itu hasilnya 5, 12 dibagi 3 hasilnya 4. Maka perbandingan dari 15 banding 12 itu adalah 5/4. Nah, jika dinyatakan dalam bentuk lain, maka bisa ditulis seperti ini, 5/4. Soal nomor 2. Sederhanakan perbandingan dari 96 berbanding 60. Nah, jika teman-teman merasa kesulitan mencari angka untuk membagi kedua buah bilangan ini agar mendapatkan nilai yang paling sederhana, maka teman-teman bisa mencari FVB terlebih dahulu. Misalkan mencari FVB dengan menggunakan garis bilangan. 96 sama 60. Saya bagi 2 terlebih dahulu. 96 dibagi 2 hasilnya 48. 60 dibagi 2 hasilnya 30. Karena kedua buah bilangan ini bisa sama-sama dibagi 2, maka dia tergolong FVB. Maka saya lingkarkan. Selanjutnya, bilangan 48 sama 30. Saya bagi 2 terlebih dahulu. 48 dibagi 2 hasilnya 24. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Nah, karena kedua buah bilangan ini bisa sama-sama dibagi 2, maka dia tergolong FVB. Saya lingkarkan. Nah, selanjutnya saya bagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. 15 dibagi 2 tidak bisa, tetap ditulis 15. Nah, karena yang bisa dibagi 2 hanya bilangan 24, sedangkan 15 tidak bisa dibagi 2, maka dia bukan termasuk FVB. Nah, selanjutnya saya bagi 3. 12 bagi 3 hasilnya 4. 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, karena bilangan 12 dan bilangan 15 bisa sama-sama membagi 3, maka dia tergolong FVB. Saya lingkarkan. Nah, selanjutnya saya bagi 4. 4 bagi 4 itu 1. 5 bagi 4 tidak bisa, saya tulis angka 5. Nah, karena hanya satu bilangan yang bisa membagi 4, sedangkan bilangan yang lagi satunya tidak bisa membagi 4, maka dia bukan FVB. Nah, selanjutnya saya bagi 5. 1 bagi 5 itu 1. 5 bagi 5 itu 1. Nah, hanya satu bilangan yang bisa membagi 5, yaitu angka 5, maka dia bukan FVB. Maka FVB dari 96 dan 60 adalah semua yang dilingkarkan ini dikalikan. 2 kali 2 kali 3 adalah 12. Maka FVB dari 96 dan 60 itu adalah 12. Maka perbandingan dari 96 berbanding 60, hasil yang kita dapat dari FVB yaitu 12, kita gunakan untuk sama-sama membagi kedua buah bilangan ini agar kita mendapatkan nilai yang paling sederhana. Nah, sebelum itu, perbandingan 96 berbanding 60 ini kita rubah dengan bentuk pecahan. 96/60. Nah, 96 dibagi 12, 60 dibagi 12 sama dengan 8/5. Maka perbandingan dari 96
banding 60 itu 8/5. Jadi bisa kita tulis yaitu 8 banding 5. Perbandingan. Perbandingan itu ada dua. Yang pertama, perbandingan senilai. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah perbandingan senilai. Apa sih itu perbandingan senilai? Ayo, kita bahas. Memahami bentuk umum fungsi dari perbandingan senilai. Jika Y adalah fungsi dari X dan hubungan antara variabel X dan Y dinyatakan sebagai berikut. Rumus bentuk umum fungsi dari perbandingan senilai adalah Y sama dengan A kali X, di mana Y dan X ini adalah variabel, sedangkan A ini adalah koefisien. Dikatakan bahwa Y berbanding lurus dengan X. Misalkan, persegi A memiliki panjang sisi 2 cm dan persegi B memiliki panjang sisi 4 cm. Tentukan perbandingan keliling dari dua persegi berikut. Keliling persegi itu rumusnya 4 kali S. S ini adalah panjang daripada sisi persegi. Nah, kalau kita kaitkan dengan rumus bentuk umum fungsi dari perbandingan senilai, yaitu Y sama dengan A kali X, di mana Y dan X itu adalah variabel, maka variabel daripada Y adalah keliling perseginya. Sedangkan variabel X itu adalah panjang sisi dari persegi. Sedangkan yang A itu adalah koefisien. Koefisien adalah angka di depan daripada variabel. Maka A itu adalah 4. Nah, kita kembali ke keliling persegi. Untuk keliling persegi A, rumusnya 4 kali S. Sedangkan untuk panjang sisi persegi A itu memiliki 2 cm, maka kita bisa tulis 4 kali 2. Maka keliling daripada persegi A adalah 8 cm. Keliling dari persegi B. Rumus keliling itu adalah 4 kali S. Sedangkan panjang daripada sisi persegi B itu adalah 4 cm. Maka kita bisa tulis 4 kali 4. Maka keliling dari persegi B itu adalah 16 cm. Nah, pola sederhana dari perbandingan senilai yaitu jika variabel X bertambah, maka variabel Y juga ikut bertambah. Sedangkan jika variabel X-nya itu berkurang, maka si variabel Y-nya juga ikut berkurang. Dari pola sederhana itu, maka inilah yang dikatakan perbandingan senilai bahwa Y berbanding lurus dengan X. Ketika Y berbanding lurus dengan X, jika nilai X itu adalah tidak sama dengan 0, untuk Y sama dengan A kali X, maka A sama dengan Y per X adalah tetap. Dengan nilai A tidak boleh 0, dalam hal ini A disebut konstanta perbandingan. Nah, intinya itu ketika Y berbanding lurus dengan X, maka syaratnya nilai A tidak boleh 0. Seperti itu ya. Oke, dari pola yang kita pelajari tadi, kita bisa simpulkan bahwa perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah. Atau sebaliknya, jika suatu variabel berkurang, maka variabel lainnya juga ikut berkurang. Kenapa kita harus memahami pola perbandingan senilai? Karena dari suatu soal kita harus tentukan dulu apakah soal tersebut memenuhi syarat pola perbandingan senilai atau bukan. Jangan sampai soal tersebut bukan pola daripada perbandingan senilai, kalian menyelesaikan atau menjawabnya dengan
penyelesaian perbandingan senilai. Jangan sampai seperti itu ya. Pola sederhananya itu seperti ini. Jika 1 liter bensin kalian habiskan, maka jarak tempuh kalian dapat adalah 20 km. Sedangkan jika 2 liter bensin yang kalian habiskan, maka jarak tempuh yang kalian dapat adalah 40 km. Nah, di sini di satuan liter ini variabel X dan satuan kilometer itu adalah variabel Y. Jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah. Jika kalian menambah bensinnya yang awalnya 1 liter, nambah menjadi 2 liter bensin, maka jarak atau variabel lainnya, maka jarak yang awalnya kalian bisa tempuh 20 km akan bertambah menjadi 40 km. Oke, contoh soal yang pertama. Sebuah mobil menghabiskan 4 liter bensin untuk menempuh jarak 80 km. Banyaknya bensin yang diperlukan mobil itu untuk menempuh jarak 200 km adalah. Nah, sebelum kita menjawab soal ini, kita tentukan dulu apakah soal ini merupakan pola bilangan senilai atau bukan. Nah, logikanya seperti ini. 4 liter bensin dapat menempuh 80 km. Sedangkan untuk menempuh 200 km, tentu bensin harus lebih dari 4 liter. Untuk satuan yang kilometer itu bertambah dari 80 menjadi 200 km, maka si bensin juga harus ikut bertambah. Nah, ini merupakan perbandingan senilai. Kenapa? Karena dari suatu variabel, yaitu satuannya kilometer, itu bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah. Dengan bertambahnya jarak dari 80 ke 200 km, otomatis bensin yang diperlukan lebih bertambah lagi dari 4 liter hingga sampai berapa liter agar bisa menempuh jarak 200 km. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama menggunakan rumus fungsi dari perbandingan senilai, yaitu Y sama dengan A kali X. Nah, sebelum itu kita tentukan dulu variabel-variabelnya, yaitu untuk satuan liter variabelnya X, untuk satuan jarak yaitu kilometer variabel Y. Nah, di sini kita buatkan untuk X1 yaitu 4 liter, untuk Y1 adalah 80 km, sedangkan untuk Y2 adalah 200 km, sedangkan untuk X2 belum diketahui banyaknya bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak di 200 km ini. Oke, kita bisa buat diketahuinya untuk X1 4 liter, Y1 80 km, Y2 200 km, X2 itu ditanya. Kemudian untuk menjawabnya, variabel-variabel yang diketahui, kemudian kita substitusi ke rumus bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan A kali X untuk variabel X1 dan Y1. Nah, di sini untuk variabel Y1 diketahui 80, kita tulis 80. Kemudian untuk A belum diketahui, maka kita tulis A saja. Untuk si X1 itu diketahui 4 liter, maka kita tulis 4. Maka kita bisa tulis 80 sama dengan A kali 4. Nah, untuk menyelesaikan persamaan ini, kita kumpulkan suku yang sama, yaitu angka dengan angka. Maka angka 4 ini kita bisa pindah ruas, yang perkalian menjadi pembagian.
Maka kita bisa tulis 80 per 4 sama dengan A. Lalu kita sederhanakan, 80 dibagi 4 hasilnya 20, maka nilai daripada A sama dengan 20. Tentu saja tadi kita sudah pelajari kalau A itu adalah konstanta perbandingan. Maka kita bisa buat untuk persamaannya, yaitu Y sama dengan 20 kali X. Nah, sekarang kita cari daripada variabel yang kedua diketahui untuk X2 dan Y2 dengan persamaan yaitu Y sama dengan 20 kali X. Nah, untuk Y2 sudah diketahui itu 200, kita buat 200 sama dengan 20. Untuk X2 belum diketahui, maka kita tulis X saja. Maka kita bisa tulis 200 sama dengan 20 kali X. Untuk penyelesaian persamaan seperti ini, kita perlu kumpulkan suku yang sama. Maka angka 20 kita pindah ruas. Yang perkalian jadi pembagian. Maka kita bisa tulis 200 per 20 sama dengan X. Lalu kita sederhanakan, 200 bagi 20 hasilnya 10, maka X sama dengan 10. Nah, karena X2 ini adalah variabel dengan satuan liter, maka kita tulis untuk X sama dengan 10 liter. Maka kita bisa menjawab untuk menempuh jarak 200 km menghabiskan 10 liter bensin. Oke, sekarang kita selesaikan dengan cara cepat, yaitu perbandingan senilainya dengan cara kita kumpulkan satuannya yang sama dulu. Untuk liter kita taruh sebelah kiri, untuk kilometer kita taruh sebelah kanan. Nah, untuk yang pertama diketahui 4 liter dengan menempuh jarak 80 km. Sedangkan yang kedua, berapa liter belum diketahui, kita tulis X saja dengan menempuh jarak 200 km. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah buatlah perbandingan dalam satuan samanya, di mana perbandingannya liter dengan liter, kilometer dengan kilometer. Maka kita bisa tulis 4 per X sama dengan 80 per 200. Nah, untuk perbandingan kita tinggal kali silang saja. Yang bawah kali atas, yang atas kali bawah. Maka kita bisa tulis 4 kali 200 sama dengan 80 kali X. Nah, ini kita bisa kerjakan. 4 kali 200 itu 800 sama dengan 80 kali X. Nah, untuk penyelesaian persamaan ini tentu kita harus kumpulkan suku yang sama. Maka kita pindahkan angka 80 yang awalnya perkalian menjadi pembagian. Maka bisa kita tulis 800 per 80 sama dengan X. Lalu kita sederhanakan, 800 bagi 80 hasilnya 10. Nah, karena X ini adalah satuannya liter, kita buat 10 liter. Maka kita bisa jawab, untuk menempuh jarak 200 km menghabiskan 10 liter bensin. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, yang kedua, memahami bentuk umum fungsi dari perbandingan berbalik nilai. Jika Y adalah fungsi dari X dan hubungan antara variabel X dan Y dapat dinyatakan sebagai berikut. Nah, rumus dari bentuk umum fungsi dari perbandingan berbalik nilai adalah Y sama dengan A per X. Nah, di sini sudah dari pola ini kelihatan sekali antara hubungan daripada Y sama X berbalik nilai. Kenapa?
Dari variabel Y-nya itu eh, dibilang sebagai pembilang, sedangkan di variabel X dia sebagai penyebut. Atau lebih simpelnya, Y itu eh, dia perkalian, kalau si X itu berada di posisi pembagian. Sehingga kita katakan bahwa Y berbanding terbalik dengan X. Jika si Y berbanding terbalik dengan X, maka hasil kali daripada X kali Y tetap nilainya merupakan A, yaitu A itu adalah konstanta perbandingan. Nah, misalkan kalau kalian pengen membangun suatu rumah, lalu kalian mencari tukang, misalkan itu 6 orang tukang, terus kalian tanya berapa hari jadi rumah saya. Kemudian si 6 orang tukang ini menjawab, rumah rumah Anda jadi 120 hari. Nah, kalau 6 orang, jadi rumah saya itu 120 hari. Kalau saya tambah itu tukang, misalkan saya tambah itu 12 orang, maka logikanya rumah saya lebih cepat dong jadinya ketimbang yang 6 orang. Maka misalkan saya pakai 12 orang, tentu lebih cepat eh, jadinya rumah saya ketimbang saya pakai 6 orang. Maka jadinya itu adalah 60 hari ketika saya pakai 12 orang. Nah, logikanya seperti ini untuk perbandingan berbalik. Ketika suatu nilai, yaitu orang sama orang, suatu variabel bertambah, dari 6 ke 12 itu variabelnya bertambah, dan variabel lainnya berkurang. Nah, seperti itu ya. Variabel satunya bertambah, sedangkan variabel lainnya berkurang dari 120 hari menjadi 60 hari. Selesai rumah saya ketika saya memakai 12 orang. Nah, pola dari perbandingan berbalik nilai seperti ini. Nah, orang ini adalah variabelnya X, hari variabelnya Y. Nah, ketika suatu variabel itu bertambah dari 6 orang ke 12 orang, maka variabel lainnya itu berkurang. Dari 6 orang itu selesainya 120 orang. Sedangkan kalau saya tambah orangnya 12 orang, logikanya rumah saya jadi lebih cepat daripada si 6 orang. Seperti itu. Nah, variabel lainnya ini berkurang dari 120 hari menjadi 60 hari. Nah, pola perbandingan berbalik seperti itu. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pola perbandingan berbalik nilai. Maka kita bisa simpulkan perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang. Begitu juga sebaliknya. Misalkan, di mana suatu variabel berkurang, maka variabel lainnya bertambah. Oke, ke contoh soal. Jika Andi ingin membangun sebuah rumah yang dia idamkan, Andi mencari tukang 6 orang. Tukang tersebut mengatakan rumah Andi jadi 120 hari. Jika Andi mencari tukang 12 orang, berapa hari jadi rumah Andi? Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kita tentukan dulu variabel-variabelnya. Untuk orang itu variabelnya X,
untuk hari itu variabelnya Y. Maka kita bisa membuat diketahui untuk X1 itu 6 orang, untuk X2 itu 12 orang, untuk Y1 itu 120 hari, untuk Y2 itu yang ditanya berapa hari jadi rumah Andi ketika dia mencari tukang 12 orang. Oke, untuk menjawabnya, langkah pertama untuk X1 dan Y1 yang diketahui, rumus dari fungsi dari perbandingan berbalik nilai, yaitu Y sama dengan A per X. Nah, untuk Y1 yang diketahui itu 120, untuk A belum diketahui, untuk X1 itu adalah 6 orang, maka kita bisa tulis 120 sama dengan A per 6. Nah, dengan persamaan ini kita bisa lakukan kumpulkan suku yang sama. Maka kita perlu pindah ruas yaitu angka 6. Yang awalnya pembagian, maka pindah ruas jadi perkalian. Maka kita bisa buat 120 kali 6 sama dengan A. Maka nilai A itu adalah 720. Nah, nilai A kita sudah dapat, yaitu 720, maka kita bisa buat persamaannya, yaitu Y sama dengan 720 per X. Selanjutnya, untuk X2 dan Y2 yang diketahui. Untuk persamaan yang kita dapat tadi yaitu Y sama dengan 720 per X. Nah, untuk Y2 itu belum diketahui. Kemudian untuk X2 itu diketahui 12 orang. Maka kita bisa tulis Y sama dengan 720 per 12. Kemudian kita sederhanakan 720 dibagi 12, hasilnya 60. Maka kita bisa tulis Y sama dengan 60. Maka jika Andi mencari 12 orang, rumah Andi menjadi 60 hari. Oke, sekarang cara cepatnya untuk perbandingan berbalik nilai. Nah, kalian kumpulkan satuan yang sama, yang di sebelah kiri itu adalah orang, yang di sebelah kanan itu adalah satuannya hari. Yang pertama diketahui 6 orang, kemudian dengan 6 orang rumah tersebut terjadi 120 hari. Kemudian yang kedua diketahui 12 orang, dengan rumahnya jadi belum diketahui. Maka saya simpulkan H saja. Nah, langkah selanjutnya kita buat perbandingan dari satuan yang sama. Misalkan orang dibanding dengan orang, hari dibandingkan dengan hari. Maka kita bisa tulis 6 dibanding 12 sama dengan 120 berbanding H yang belum diketahui harinya. Nah, untuk perbandingan berbalik nilai tidak seperti perbandingan senilai yaitu kali silang, bukan. Melainkan untuk perbandingan berbalik nilai itu caranya kali yang kanan kali kiri atau kiri kali kanan, atau mengalihkan angka yang ada di depannya. Maka 6 kali 12 sama 12 kali H. Maka kita bisa tulis 6 kali 120 sama dengan 12 kali H. Nah, yang ini bisa kita kerjakan. 120 kali 6 itu hasilnya 720 sama dengan 12 kali H. Selanjutnya kita pindah ruas, kumpulkan suku yang sama. Yang angka 12 kita pindah ruas, yang awalnya kali maka jadi bagi. Maka kita bisa tulis 720 per 12 sama dengan H.
Kemudian kita sederhanakan 720 dibagi 12 hasilnya 60. Maka kita bisa simpulkan jika Andi mencari tukang 12 orang, maka rumah Andi menjadi 60 hari. Semoga bisa dipahami.